Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza dan kita langsung menuju ke Pati Jawa Tengah saudara untuk melihat bagaimana pansus pemakzulan Bupati Pati Jawa Tengah. DPRD telah membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. DPRD juga telah membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tolak mundur dari jabatannya. Terkait dengan rapat paripurna yang berlangsung kemarin, saudara, pansus ini telah terbentuk dan saat ini kita masih mendengar terkait dengan rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Yang dibahas dari rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati diantaranya terkait dengan unjuk rasa yang berujung kericuan Rabu kemarin, di mana hari ini dimulai rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Pansus hak angket pemakzulan Bupati yang beranggotakan 15 orang hari ini akan menyelenggarakan rapat dengan agenda membahas tuntutan masa aksi yakni pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dan rapat rencananya saudara akan diselenggarakan di ruang Banggar gedung DPRD Pati hari ini. Perbumnya itu tanggal berapa ya? 30 Juli. Sementara pengangkatan itu bulan apa? Bukan pengangkatan direktur. Izin Bu, ya, menegaskan Perbub itu muncul bulan apa? Perbub tersebut diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2025. 30 Juli 2025. Mohon izin menyampaikan, sebenarnya konsep Perbub itu sudah dibuat di awal tahun. Jadi ketika saya tidak tanya konsep, saya tanyanya itu terbit bulan apa Bu? 30 Juli 2025. Catat ya, 30 Juli ya. Bu Direktur itu diangkat bulan apa? Mohon maaf, kita juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wadil bahwa kita telah diterbitkan peraturan Bupati Pati nomor 4 tahun 2025 tentang peraturan internal rumah sakit dalam kurung hospital bylaws. Oke, itu bulan apa Bu? Itu 3 Maret 2025. Oke, Maret sama Juni. Kalau saya tidak salah ingat, Bu Direktur itu diangkat tanggal 3 Februari, betul nggak? Maret Bapak, Maret. Februari atau Maret? Ada SK-nya? Ada, saya ada. Oke. Yang sebentar. Nanti teman-teman bisa mengekspor ya. Biar ibunya tidak bingung. Bu, izin saya tegaskan lagi. Ini biar teman-teman enak bertanyanya. Yang pertama, Bu Direktur diangkat bulan Februari, Maret, April, SK-nya? 3 Maret 2025. 3 Maret 2000. Izin menunjukkan atau? Nanti dulu. 3 Maret kita catat dulu Bu. 2025. Baik, 3 Maret. Terus, Perbub itu muncul? Hospital bylaws yang peraturan Bupati Pati nomor 4 tahun 2025. Tanggal 3 Maret 2025. Berarti bareng. Ayo, jangan salah. Seingat saya waktu itu Bu Rini dilantik pada malam hari ya Bapak? Ya. Oh, berarti siangnya dibuat terus malam hari langsung dilantik. Enggak, ini dijawab aja. Jangan sambil ketawa kita. Mohon maaf Bapak. Kalau maksudnya yang terkait dengan penetapan dan pengundangan itu kan di bagian hukum. Ya, saya gini loh Bu, kalau Ibu tahu ya bilang tahu, kalau tidak, gitu aja Bu, enggak usah. Tidak tahu Pak. Nah, gitu aja, jangan kemana-mana, jadi gitu loh. Jadi kalau Ibu merasa tidak tahu, nggak usah dijawab, Pak saya tidak tahu, gitu aja loh Bu. Jadi kami tidak kemana-mana, gitu ya Bu. Oke, baik. Terus ada teman-teman yang mau bertanya? Ya, Mas Joko Wahyudi. Monggo. Terima kasih pimpinan. Mas Joko, fokus ke ini ya, jangan kemana-mana dulu ya, jangan melebar. Ini berkaitan dengan RSU, ya pimpinan. Saya menanyakan kepada Pak
Ali ini tetangga saya nih. Oh, tetangga. Berarti Mas Joko ini fokus ke urusan direktur dulu ya, Oh, gitu. jangan melebar ya. Oh. Oke. Ada Pak Joko. Nanti Di luar. Nanti. di luar ya, oke. Oke. Siapa? Pak Madun, monggo. Mohon dijelaskan tadi, saya dengar benar hospital bylaws atau apa tadi ya? Bylaw. Nah, bylaw itu Maret itu sebetulnya apa? Peraturan bupati atau apa? Saya belum paham ini. Jadi mohon dijelaskan itu dulu. Nanti pertanyaan selanjutnya. Pak Madun ini pengen tahu hospital bylaw tadi itu perbu, perda atau undang-undang atau apa? Itu merupakan peraturan Bupati Pati nomor 4 tahun 2025. Oh, perbu. Ya, peraturan Bupati. Ya, perbu. Perbu Pak Madun. Ya. Ada lagi? Cukup? Sekali lagi kalau Bapak Ibu tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan mengada-mada, kalau tidak tahu gitu aja ya. Cukup? Cukup. Ya. Mohon untuk dikoreksi, sepengetahuan kami, kuasa pengguna anggaran itu adalah ASN. Tapi kemudian direktur ini bukan ASN. Lalu kuasa pengguna anggaran itu siapa hari ini? Ya, monggo. Mohon izin menjawab. Siap. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pada pasal 9, di situ di ayat 1 disebutkan, pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran, _ kuasa pengguna barang. Ayat 2, dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Dan itu amanah dari pasal 9 Permendagri 79 tahun 2018 itu juga telah dituangkan di peraturan bupati kita, baik di hospital bylaws maupun di SOTK. Baik. Oke. Pak Madun mau spor lagi? Jadi kesimpulannya, kuasa pengguna anggaran di RSUD Suwondo hari ini bukan direktur. Bukan Bapak, tetapi Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Selama ini Pak siapa tadi nih? Pak Ali? Pak Ali. Pak Ali ada yang jadi kuasa pengguna anggaran. Ada SK-nya Bapak. Ya, SK-nya dari Pak Bupati. Oh, Bupati lagi. Jadi kira-kira yang nggak pas di SK-kan, begitu ya kira-kira ya. Yang gimana Bapak? Mohon maaf Bapak. Ya, ini kan kita ingin penjelasan. Iya. Ya, saudara, rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang saat ini dibahas adalah soal pengangkatan Direktur RSUD Suwondo yang memang juga didalami terkait dengan pembahasan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Walaupun memang DPRD juga menargetkan bahwa pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini ditargetkan 3-4 hari selesai karena memang begitu panjang tahapannya hingga nantinya akan dituntaskan proses tersebut hingga diusulkan hingga rapat paripurna secepatnya. Hal yang didalami terkait dengan pansus hak angket ini diantaranya selain kenaikan PBB hingga 250% yang membuat banyak warga Pati akhirnya melakukan aksi demonstrasi kemarin, pembahasan yang juga dilakukan hari ini adalah pemutusan hubungan kerja 200 tenaga rumah sakit, lalu juga pengangkatan Direktur RSUD Suwondo yang siang hari ini juga sedang dibahas, lalu juga pemindahan eselon 2 menjadi staf biasa. Sekaligus. Dan kami akan mengajak Anda untuk kembali mendengarkan apa yang memang menjadi pembahasan lebih lengkap lagi dalam rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati berikut ini. Keuangan yang notabene sekarang ditunjuk menjadi KPA itu adalah menata keuangannya, mengikuti kebijakan direktur yang dalam memimpin rumah sakit, dalam membuat misinya masing-masing itu untuk kemajuan rumah sakit. Kami menata keuangannya. Jadi kalau selama keuangan itu sesuai regulasi akan kita lansir. Kalau kita ternyata itu tidak sesuai regulasi, ya mestinya kita kendalikan, Bapak. Itu, terima kasih. Sebenarnya sih malah enteng gitu ya.
ada pembagian tugas itu malah enteng. Jadi tidak melangkah sendiri, ngatur keuangan sendiri ya memang agak, saya kira gitu, asal berdua bisa sinkron Bapak Ibu. Saya kira untuk berapa bulan ini sinkron sesuai. Terima kasih. Oke, Terima siap kasih. Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Pak Padun oke ya? Nanti bisa eksplor lagi. Pak Joni, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Saya tuh cuman heran ya, betul tadi kata Pak Maduno sama Pak Ketua tadi ya. Jadi dari BKN ada teguran 3 kali. Bahwa BKN itu kan ngerti luar dalam tentang aturan di Indonesia untuk masalah kepegawaian. Ya kan, mau salah kan gitu Pak. Nah, cuman kali saya yang aneh gini Pak, ini menarik ini. Jadi tadi jenengan masuk sebagai Wadir Keuangan 8 Mei 2025 ya? Betul Pak. Bu Rini dilantik 3 Maret 2025. Iya. Nah Maret sampai Mei itu gimana? Ada wadirnya sendiri Bapak, sudah ada. Siapa? Jadi, Pak Hartoto itu. Ya. Catat ya teman-teman, Pak Hartoto. Sekarang masih di ruang sakit? Sudah tidak di rumah sakit Bapak. Oke, catat nanti kita Itu jadwalkan. menarik itu. Jadi bisa kami jelaskan Bapak. Jadi saat Bu Direktur. Bentar Pak, soalnya gini loh Pak, saya tuh udah dengar selentingan-selentingan. Bu Rini dilantik 3 Maret 2025. Ya kan? Aturannya tadi yang apa tadi itu? Yang bukan, yang peraturan internal rumah sakit atau hospital by law itu juga 3 Maret. Yang bersama saya dengar selenting-selenting tuh ada antidaktir di sana. Gitu loh. Itu waduh, gila ini. Kami tidak tahu. Ya mungkin teman-teman lah nanti bisa nanggapi. Monggo. Ya, monggo. Ya. Pimpinan menambahi pimpinan. Oke, Mas Burhan, monggo. Menurut saya itu hospital by law itu adalah peraturan internal yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit yang mengatur peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pihak terkait termasuk pemilik, direktur, staf medis dan tenaga kesehatan lainnya. Digelarnya rapat pansus pemakzulan Bupati Pati, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Ada Gesi Lutfia di sana. Selamat siang Gesi. Gesi, bisa Anda gambarkan seperti apa jalannya rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati dan siapa-siapa saja yang hadir di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Saat ini dari gedung DPRD Kabupaten Pati sendiri, rapat pansus masih berjalan. Di mana rapat ini memang tadi masuk berat, sempat tadi ada skorsing, namun saat ini memang sudah berjalan. Beberapa fraksi yang turut hadir atau terlibat dalam pansus ini, yakni dari PDIP, kemudian ada Demokrat dan juga PKB. Namun yang menarik selain dari tim pansus sendiri, ada juga perwakilan dari tim ahli akademisi serta tim ahli dari pemerintah tata negara yang memang ditarik untuk membantu menganalisis atau meneliti poin-poin pelanggaran daripada Bupati Kabupaten Pati Sudewo. Selain itu yang menarik Reza dan juga saudara, tadi sempat sebelum skorsing ini memang ada beberapa perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sekitar 15 hingga 20 orang yang memang tadi hadir di sini, serta ada juga 5 perwakilan dari karyawan RSUD Suwondo yang memang ini merupakan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang memang bermasalah atau mengalami konflik terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Bupati Pati kemarin. Selain itu saat ini di belakang saya, tepatnya di ruang Banggar sendiri, tempat pelaksanaan sidang ini masih berlangsung rapat pansus yang memang menghadirkan perwakilan dari pihak manajemen dari Rumah Sakit Suwondo. Yang terlibat saat ini atau yang sedang diwawancarai oleh tim pansus sendiri, yakni ada Dr. Ali Muslihin selaku Wakil Direktur Umum dan juga Keuangan, kemudian juga ada Sutaryadi selaku Kepala Bagian Tata Usaha, serta ada Sugiharti, yakni Kepala Bagian Program dan juga Keuangan. Ketiga perwakilan ini yang dimintai pernyataan-pernyataan untuk membantu menjelaskan poin-poin pelanggaran yang memang berkaitan dengan karyawan RSUD Suwondo. Reza. Baik, terima kasih Gesi Lutfia atas laporannya dari DPRD Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Izin, sekali lagi saya mau mengingatkan yang di belakang,
mohon bersabar dulu. Nanti komennya nanti setelah kita selesai baru komen ya. Kita menjaga ini ya. Terus ibu kan ngadepnya ke depan nih. Yang namanya masyarakat ini kan yo ndelalah wati ning gondu atau nyelembong yo aja didungokno karena kita lagi fokus di pansus. Gitu loh. Ini konsentrasinya ke sini aja. Siap. Saya kaget kalau teman-teman sini ada yang bilang bayar. Kok ada ya belum bayar? Mas Danu, pertanyaannya dijawab. Saya jawab pertanyaan Mas Danu ya. Saya tadi tidak mengatakan saya sering diajak sharing. Saya diajak bekerja keras selama 24 jam. Jadi konsepnya itu bekerja keras selama beda 24 Pak Danu, jam. antara bekerja keras bukan sharing. Tapi bekerja keras 24 jam. Oke Bu, sharing curhat sama bekerja keras itu beda Pak Danu. Beda ya. Buning, gantian Pak Narso, Buning dulu. Terima kasih, matur nuwun. Jadi ini memang menjadi sebuah pola yang selama ini belum pernah terjadi. Sehingga ketika kami di Pansus ini ingin menanyakan, ini menjadi suatu fungsi pengawasan kami terhadap kinerja seluruh OPD yang di Kabupaten Pati. Sehingga harapan kami ketika ini tadi sedikit sudah lebih mengarah begitu pimpinan, nanti kita inventarisir prosesnya, apa yang menurut kita masih belum paham, nanti pada saatnya kami mohon untuk dihadirkan yang menguasai terkait ini supaya kita beliau bertiga ini sekali lagi. DPRD Pati juga masih terus mencatat fakta-fakta terkait dengan kebijakan Bupati Pati yang saat ini dihadiri oleh fraksi PDIP, PKB dan juga Demokrat.